tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kami desa mengucapkan Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh hadir di tempat ini, itu semua karena berkat Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi yang sangat indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh hadir di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan segar, itu semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau datang hadirat-Mu, kami mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah pagi ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau menjamah setiap hati kami. Terima kasih. Haleluya. Kau
kami selalu beruntung Tuhan menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih. Kita angkat tangan. bersorak-sorak memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Tuhan Yesus bangkit untuk menebus kita. Tugas kita memuliakan nama Tuhan di bumi seperti di surga. Kita mau sama-sama bersorak bernyanyi buat Tuhan. Amin.
Jiwaku haus kepadamu.
menyembahmu seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kamu sudah tiba di tempat ini, di bait-Mu Tuhan, untuk kami bersekutu. Terima kasih kesempatan kami memuji, menyembah. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar isi hati-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya, sehingga kami pulang dengan membawa sukacita berkat yang daripada-Mu. Kami menolak segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Pergi dari pikiran kami, pergi dari rasa kepo kami untuk kami main HP, pergi dari kami tidak konsentrasi. Roh Kudus yang beracara. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu Tuhan. Biar Aku mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Jumat kita sudah memperingati, sudah suasana kan puncaknya Paskah, dan tapi bukan hanya hari ini aja, tapi biar kita mengalami Paskah dan kebangkitan terus setiap hari. Amin. Amin. Kita akan melihat dulu video seperti janji saya. Video ini cuplikan karena kita tidak belum ke Israel, biarlah kita melihat apa-apa mungkin benda bersejarah atau tempat bersejarah. Kalau kemarin kita saya sudah bawa saudara healing ke Taman Getsemani, meskipun lihat lewat video ya, tapi hari ini kita coba lihat apalagi contohnya ada pakunya Yesus cuman kecil ya, coba dilihat nanti. Jalan Tuhan Yesus yang terkenal yang masih tersimpan hingga saat ini. 15 tahun darah suci Yesus. Brugge adalah salah satu kota yang terkenal di dunia dan negara Belgia. Di kota yang terkenal akan arsitekturnya yang luar biasa ini, tersimpan salah satu peninggalan penting Tuhan Yesus. Inilah dia, tabung darah suci Yesus. Di tabung ini tersimpan darah suci langsung dari Sang Juru Selamat yang rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Tabung darah suci Yesus ini berada di Gereja Katolik Paroki Basilika Darah Suci, Kota Brugge, Belgia. 14. Kain kepala Yesus. Di negara Spanyol terdapat sebuah kota yang bernama Kota Oviedo. Kota ini semakin dikenal luas setelah menyimpang sebuah kain yang dipercaya dililitkan di kepala Tuhan Yesus ketika akan dimakamkan. Kain ini diperlihatkan kepada umum hanya 3 kali dalam setahun. Kain kepala Tuhan Yesus ini tersimpan di Gereja Katolik Paroki Basilika Katedral Penyelamat Suci, Kota Oviedo, Spanyol. 13. Kain pembersih wajah Yesus. Dalam perjalanan menuju puncak Golgota, wajah Tuhan Yesus begitu kotor oleh darah, keringat, dan debu. Tiba-tiba seorang wanita Yerusalem yaitu Veronica mendekati Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa empati, Veronica lalu mengusap wajah Tuhan Yesus dengan kain. Kain yang dipakai oleh Veronica untuk mengusap wajah Tuhan Yesus ini masih ada sampai saat ini. Tersimpan di Gereja Katolik Paroki Basilika Wajah Suci, Kota Manopello, Italia. Usai dilakukan penelitian, kain ini memiliki detail dan bekas luka yang sama dengan kain kafan Tuhan Yesus beserta noda darahnya. 12. Jubah Yesus. Jubah Yesus yang tak percaya ini dipercaya sebagai jubah Tuhan Yesus yang menjadi bahan taruhan tentara Romawi selama penyaliban. Mereka membangun di atas jubah ini. Jubah ini masih tersimpan dengan baik di Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Petrus, Kota Trier, Jerman. 11. Mahkota Duri. Dalam perjalanan menuju Bukit Golgota dan juga saat penyalibannya, Tuhan Yesus dikenakan mahkota berduri. Mahkota duri ini juga masih ada hingga saat ini dan berada di Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Perawan Maria Notre Dame, Kota Paris, Prancis. 10. Tombak suci. Untuk memastikan kematian Tuhan Yesus, seorang prajurit Romawi bernama Longinus menikam lambung Tuhan Yesus dengan tombak. Tombak yang dipakai ini masih tersimpan di negara Austria, tepatnya di Museum Perbendaharaan Kekaisaran Kota Wina, ibu kota dari negara Austria. 9. Paku penyaliban. Paku ini diklaim sebagai salah satu paku yang dipakai dalam penyaliban Tuhan Yesus. Paku ini masih ada dan tersimpan di Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Petrus dan Georgius, Kota Bamberg, Jerman. 8. Papan kayu Kristus. Papan kayu ini dipercaya sebagai papan yang dipakai
untuk menulis tulisan singkatan Injil yang dalam bahasa Indonesia tertulis "Inilah Raja Orang Yahudi". Papan kayu Kristus ini masih ada dan tersimpan di Gereja Katolik Paroki Basilika Salib Suci Yerusalem, kota Roma, Italia. 7. Kain kafan Turin. Kain ini dipercaya sebagai kain kafan yang dipakai untuk menguburkan tubuh Tuhan Yesus. Gambar pada kain ini semakin terlihat jelas dalam foto negatif hitam putih hingga mendapatkan wajah asli Tuhan Yesus. Kain kafan Turin ini tersimpan di Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yohanes Pembaptis, kota Turin, Italia. 6. Pilar pencambukan. Sebelum menuju Bukit Golgota, Tuhan Yesus dicambuk terlebih dahulu. Di pilar inilah Tuhan Yesus diikat ketika ia akan dicambuk. Pilar pencambukan ini masih ada dan tersimpan di Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Mercedes, kota Roma, Italia. 5. Fragmen salib Yesus. Fragmen salib Yesus juga adalah salah satu barang peninggalan penting dari Tuhan Yesus. Salah satu fragmen atau potongan salib asli Tuhan Yesus yang masih dapat kita lihat hingga saat ini tersimpan dan berada di Museum Perbendaharaan Kekaisaran Kota Wina, negara Austria. 4. Kain lambing Kristus. Selain barang peninggalan saat kematian Tuhan Yesus, terdapat juga barang peninggalan saat kelahiran Tuhan Yesus yang masih tersimpan. Salah satunya kain lambing Kristus. Kain ini masih ada dan dijaga dengan baik di Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria, kota Aachen, Jerman. 3. Kayu palunan Yesus. Setelah kelahiran bayi Yesus dan dibungkus dengan kain lambing, tubuhnya dibaringkan di palunan yang terbuat dari kayu. Potongan palunan bayi Yesus ini masih ada hingga saat ini dan tersimpan di Gereja Katolik Paroki Santa Katarina, kota Bethlehem, negara Palestina. Gereja ini persis berada di kompleks tempat kelahiran Tuhan Yesus. Sebelumnya, potongan kayu palunan Tuhan Yesus ini berada di kota Roma hingga sejak tahun 2019 ditahtakan di kota Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus. 2. Hadiah para Majus. Ketika Tuhan Yesus lahir, 3 orang Majus dari timur, yaitu Gaspar, Melkior, dan Baltasar, datang membawa emas, penyang, dan mur untuk mempersembahkan kepada bayi suci Yesus. Ketiga hadiah dari para Majus ini masih tersimpan hingga saat ini dan berada di biara Gereja Ortodoks Yunani Santo Paulus, Gunung Athos, Yunani. 1. Piala suci. Inilah barang peninggalan Tuhan Yesus yang tak kalah penting, ya, piala suci. Piala ini dipercaya dipakai oleh Tuhan Yesus dalam perjamuannya yang terakhir bersama para murid sebelum penderitaan hingga wafatnya di kayu salib. Piala atau cawan suci yang dipakai Tuhan Yesus ini masih ada dan tersimpan di Gereja Katolik Paroki Basilika Katedral Santa Prawa Maria di Antara ke Surga, kota Valencia, Spanyol. Itulah 15 barang peninggalan Tuhan Yesus. Iya, kita ada jalan-jalan bukan hanya ke Bethlehem dan sekitarnya, kita jalan-jalan sampai ke Eropa, ke Spanyol, ke Italia, ya, meskipun lewat video. Ya, iya, saya teringat katanya kemarin sudah latihan vokal group. Ini anggota vokal grupnya sudah siap. Ayo, apapun yang terjadi, maju, ya, kita saudara dalam Kristus. Ayo.
inilah Paskah. Ya, satu step sudah dilalui. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita lihat langsung 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3, tolong dibacakan. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya, kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan pengharapanku dalam Kristus bagaikan jangkar kuat dan aman. Amin. Iya. Kecewa. Kemarin kakak kaum muda sudah disinggung. Kalau kita kecewa lumrah, iya. Dan memang kecewa itu mungkin semua manusia, semua dari yang muda, mungkin dari anak kecil sudah pernah yang merasakan kecewa. Mulai anak kecil mau minta ini tidak diberi, kecewa. Sudah sekolah, teman-temannya bawa apa itu namanya, bawaan dari rumah, kok teman-temannya bawa bagus-bagus, enak-enak, saya kok dibawain cuma begini, kecewa. Sudah remaja, muda, sudah mulai lirik sebelah kanan, sebelah kiri, muka belakang, kok bertepuk sebelah tangan, yang ada adalah kecewa. Halo, mungkin masih ngantuk, bukan kecapean ya. Ya, memang kekecewaan itu bisa terjadi pada siapapun. Ya, anak pada waktu sudah serius mau melakukan pernikahan, ditentang oleh orang tuanya, kecewa. Tapi kemarin sudah banyak hal disampaikan oleh Pak Johnson. Ya, janganlah kamu melakukan pasangan yang tidak seimbang. Ya, kemarin ya memang ada kebetulan itu. Ya, memang harus pasangan yang sepadan. Tapi kalau negatifnya jangan melakukan pasangan yang tidak seimbang. Iya, karena kalau tidak seimbang aja, seiman aja, kadang itu masih dalam rumah tangga itu terjadi apa? Tukaran. Iya. Ini contohnya di belakang. Ngomong orangnya ada, saya nggak rasa ini ya. Satu dari sini, satu dari luar pulau. Bersatu di Granting. Pasti mereka adem ayem makmur Kartorajo, amin. Nggak tahu lagi, yang tahu Sheila. Ya. Iya, itulah manusia. Mantu kecewa sama mertua kecewa sama mantu, banyak hal. Iya, tapi only Jesus yang tidak pernah mengecewakan, amin. Iya, hari ini kita mau mencermati makna kebangkitan Kristus yang kita peringati di setiap tahun. Tapi biarlah tahun ini sekali lagi ambil hari ini, ambil remanya. Amin. Satu, pada kita memperingati kebangkitan itu ada janji kemenangan. Amin. Tadi dikatakan Kristus sudah menang. Tapi apakah kita sudah menang? Apakah pikiran kita sudah menang seperti pikiran Kristus?
Seringkali pikiran ini yang sering saya katakan ini adalah medan pertempuran. Dakwaan di sini, ya, Allah kamu dulu, ya, pada waktu naik mimbar, Allah kamu dulu, ya, hati-hati dengan pikiran. Seringkali yang membuat kita jatuh pikiran kita sendiri, negative thinking, ya. Umpamanya, oh ya, ada firman Tuhan dikatakan kamu akan berhasil, terus melihat kenyataan, wah, makan aja 1-2 kali sehari, apanya yang berhasil? Allah, bagaimana masuk universitas? Oh, kondisi saya begini. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita beri ucapan selamat dari seorang putra Sowetan, ya. Ini sudah ada pengumuman dia masuk ITS. Siapakah dia? Prince Jonathan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Apakah jujur mungkin sebelum ada pengumuman, iya masuk enggak, iya. Tapi itulah Tuhan berkenan, iya. Tinggal dia nanti menjalani dengan tekun, ya, luar biasa. Kadang orang ITS, nggak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Ada janji kemenangan. Karena dikatakan dalam 1 Petrus, kamu adalah bangsa yang imamat, umat kepunyaan, umat kepunyaan Allah. Allah kita, Allah yang maha besar, pencipta semesta. Kita ini umat kesayangan, ya. Dan jadi satu kemenangan menjadi kemenangan yang lain, ya. Kalau belum menang, saya bilang kalau belum menang, berarti kita masih UTW kepada kemenangan itu. Amin. Kalau apa yang kita doakan belum ada secara nyata, itu masih Tuhan kasih dengan waktunya Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya lupa mau kasih video. Saya dapat video kemarin anaknya Pak Oma Sujak yang saya pernah ngomong, yang mamanya dari orang seberang masuk orang Kristen, justru suaminya yang Kristen kan dia dalam tanda kutip, ya. Suaminya dibawa WW Gombel, ya, sampai bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai sekian belas tahun. Tapi sekarang anaknya jadi pendeta, dan saya sudah dapat beberapa videonya dia, ya. Anaknya juga rusak semua keluarganya, baik yang cewek, yang cowok, bayangkan yang cewek aja hidup bebas, free sex. Tapi sekarang mereka semua jadi hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Itulah kemenangan, ya. Berarti kalau belum menang, belum pada titik itu, kita masih UTW. Amin. Kita masih dalam titik itu, ya. Dimana dari start dari situ ke ini nggak dari Taman Getsemani atau Bukit Jojuta atau tempat Yesus dimakamkan, ya, sudah berubah. Kemarin Jumat, sekarang hari Minggu, iya. Itulah Tuhan kita, Dia menang, ya. Kalau mungkin di agama-agama lain tidak ada satu orang yang dia bangkit sendiri, tapi Yesus bangkit sendiri. Amin. Sekarang jadi musuh kita apa? Satu, memang setan, ya, karena dia memang dari suaranya begitu, karena kesombongnya. Nah, bicara setan, padahal itu bukan Tuhan menciptakan setan, tapi karena malaikat yang sombong itu pemimpin pujian. Nah, hati-hati tim BAW.
Padahal musuh abadi kita adalah setan. Setan itu adalah Lucifer. Lucifer adalah pemimpin sucian, pemimpin PAW kalau zaman sekarang. Dulu nggak ada namanya PAW sih. Iya. Tapi itulah yang terjadi, setan. Yang kedua adalah ego kita atau keakuan kita yang membuat kita malas, yang membuat kita tidak bergerak, yang membuat kita tidak menang. Amin. Biarlah kita mulai hari ini kita menang bukan karena kekuatan kita, ya, tapi kita menang bisa bangun pagi ke gereja, itu sudah menang. Amin. Apalagi kalau nggak telat. Amin. Dan tadi kita saksikan sendiri, mereka sudah memuji Tuhan, anak-anak muda. Ya, mungkin butuh drive. Pada waktu mereka mau maju, saya juga interogasi di Dino ini. Tadi mau maju itu perasaan gimana Dino? Maju enggak? Ya. Itu kami sudah menang Dino. Ya, perjuangan tidak mudah. Tapi kita sudah menang. Satu hal yang harus kita perangi adalah rasa kemalasan. Kemarin saya baca dari buku psikologi bahwa salah satu musuh terbesar dari orang-orang untuk kenapa karirnya tidak maju ataupun karyawan itu kadang sering kali tidak maju adalah kemalasannya sendiri. Waktu di kantor, wah enak tiktokan dulu, bikin tiktokan dulu, kerja nanti. Ada lagi yang di kantor sampai numpuk file, nanti aja sampai filenya hilang. Ya, itu kemalasan kita. Jujur apa jujur, betul apa betul bahwa kita suka melakukan hal itu. Dan ini dekorasi ini hari ini nanti kita akan baca, kita akan mendengar kenapa seperti ini. Iya. Jadi kemalasan hati ini dengan kemalasan. Pada waktu kita kecewa, kemarin disampaikan oleh hambanya, pada waktu kita sakit hati, akhirnya menimbulkan kemalasan, agak gereja-gerejaan, agak Tuhan-Tuhanan. Benar? Biarlah kemalasan harus kita menangkan dalam pertempuran ini. Amin. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus berarti kita ada kepastian hidup kekal. Ada jaminan bahwa kita sudah punya tempat di surga. Amin. Siapa yang yakin sekarang, oh kalau sampai aku menghadap kehadiran Bapa di surga, saya sudah punya tempat. Ada yang nggak yakin? Macam senggol-senggol lagi. Saya dan kami berdoa tim gembala bahwa setiap kita sudah tercantum dalam buku kehidupan. Bukan insya Allah, bukan semoga, tapi ada kepastian oleh karena salib, oleh karena darah yang menetes terus di dalam perjalanan di puncak Bukit Golgota sampai Yesus mengatakan sudah. Dan barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku dalam mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Jemaat, dia akan diselamatkan. Amin. Ada seorang ibu kerinduan untuk suaminya. Sudah ini sekitar, dalam kesaksian itu sekitar 50 tahunan, 60-an. Mereka suami istri yang cukup sudah usia dewasa, bukan usia tua. Berbahagialah yang 50-60. Ya, seorang istri yang merindukan suaminya untuk ke gereja, karena suami tidak pernah ke gereja, karena mengalami kepahitan demi kepahitan, dan dia berharap suatu saat suaminya mau ke gereja.
Dan singkat cerita, suami pada suatu saat kagetlah dia di hari Sabtu. Begitu suaminya mengatakan besok mau kemana, ya dia bilang, loh papa mau kemana? Dia tidak berani bilang, oh apa namanya, apa papa mau gereja. Kalau nanti dia bilang lagi papa gereja, pang. Saat suaminya bilang besok kita ke gereja, nangislah istri. Dan di dalam doa istri, sepanjang malam dia dia berdoa. Si istri berdoa, Tuhan, semoga besok ada firman untuk suamiku, mumpung dia mau. Ternyata begitu pujian selesai, tampillah seseorang hamba Tuhan yang sudah sepuh. Saya tidak bisa menirukan ya. Saya mau buat ini mau kain ya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Istrinya lagi, ya Tuhan, kayak Kak Erna, ini suamiku bisa pulang sebelum waktunya ini. Belum lagi begitu firman dibukakan, mari kita baca saudara-saudara. Kitab yang dibaca itu satu kitab yang mungkin bikin jadi obat tidur, ya. Dan dikatakan maka matilah. Ayat berikutnya maka matilah, ada silsilah. Istrinya itu ada ya keringetan kalau saya lihat sepak bola. Kalau ada yang saya bela gitu bisa keringetan, itu istri saya yang tahu. Tuhan, pucuku kalau gereja kok ikut ditolong ini bisa, maka matilah. Begitu pada selesai, istrinya cuman menunduk, ngedek bisa. Suaminya bilang, Ma, kaget, kena main kaget di sana. Kita ke pendeta yuk, melototlah istrinya. Kenapa? Aku mau dibaptis. Tambah bingung istrinya. Kenapa gitu Pak? Iya, ini kita udah umur sekian. Kalau besok aku mati gimana? Mungkin kita batin diri-diri sendiri-sendiri. Kenapa kita siap? Ternyata dari KKR itu, dari ibadah itu, suaminya dimenangkan. Hanya karena khotbahnya sederhana, makanya kita tidak usah cari pendeta yang hebat-hebat. Mungkin besok KKR lagi dicari pendeta yang maka matilah. Siapa yang mau dibaptis angkat tangan. Iya, itulah cara Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, yang kekal adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita yang ngikuti berita, kasih kemarin ada satu konglomeratnya Amerika yang meninggal, Angela Chow kalau tidak salah. Angela Chow. Ya, kalau Indonesia itu sekarang lagi viral itu yang bintang film Cama itu yang suaminya masuk gitu ya, karena apa namanya kena korupsi, bukan miliar tapi sekarang berapa? Wis, bagus ngikuti. Ya. Tapi si Angela Chow ini seorang konglomerat Amerika yang semuanya tersedia, seperti yang ini punya usaha pribadi, punya ini, punya itu, punya ini. Dan pada waktu dia kesempatan, dia menghidupkan mobilnya.
satu mobil Tesla terbaru, keluaran terbaru. Sudah ada yang baca? Iya. Iya, karena dia habis disinyalir karena habis pesta sama teman-temannya, mungkin kesadarannya kurang, masuk apa itu namanya, mestinya maju jadi mundur. Dan rumahnya dia itu ada danaunya. Ya, rumah danau ini bukan provinsi ini, rumah saudara. Ya karena dia panik akhirnya nyemplung itu bahasa Indonesianya apa ya? Tercebur, teman-teman. Tercebur di danau itu, di dalam rumahnya, jadi kecelakaan dalam miliknya sendiri, sehingga singkat cerita dia bisa telepon. Lalu kan ada teleponnya, dia malah bawa HP. Tapi karena ada di penyelidikan, memang kesempatan itu hanya 2 menit sebenarnya, mestinya, ya, tapi kalau namanya sudah terjadi gitu, mestinya dalam 2 menit itu dia harusnya buka kaca, tapi karena panik jadi dia tidak buka kaca. Karena kalau buka kaca kan pasti orang tambah buka kaca, kan tambah up gitu ya. Akhirnya meninggal dia. Dan dalam kesempatan dia masih bisa telepon si A, telepon si B, telepon si C. Dan orang-orang dalam waktu singkat, tim SAR-nya Amerika ke lokasi, tapi sudah meninggal. Itulah manusia yang tidak bisa memperkirakan kapan terjadinya kita harus menghadap Bapa di surga. Tapi biarlah kita bangga karena kita ada kepastian hidup yang kekal, ada tempat yang baru bagi kita. Amin. Karena dunia ini cuma transit, cuma mampir mobil. Karena destinasi akhir kita, tujuan akhir kita adalah surga yang mulia. Karena dikatakan surga tidak nunut, tidak bisa menurut istri, menurut orang tua, menurut siapa, masing-masing. Sehingga tanggung jawab kita masing-masing. Ya, nggak bisa, meskipun si cowok itu followernya dia ribuan gitu, ya nggak bisa menyelamatkan. Ya, di sini ada follower IG-nya mungkin ribuan, ratusan, tapi itu tidak bisa menjamin keselamatan kita. Meskipun followernya ribuan, tapi kalau sudah menghadap malaikat di sana, si A, kok tidak ada kamu? Tuh follower saya banyak loh, malaikat kan? Nah, iya, tapi namamu sendiri gak ada. Ya, jadi satu-satunya nama orang dalam namanya Yesus. Sudahkah kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Itu adalah tiket untuk masuk kerajaan surga. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebangkitan Kristus ini adalah momen kita untuk kita boleh, saya katakan, disentakkan kalau selama ini kita belum bangkit, masih tidur, bahwa ada pengharapan di tengah dunia yang tidak harapan bagi manusia. Jadi momen Natal kali ini ada pengharapan di tengah ketidakadaan harapan di dunia ini. Biarlah harapan itu tetap ada di dalam kita. Iya, iya. Slide-nya kok gak dinyalakan dari tadi ya? Tidak ya? Saya nggak mau soalnya. Jadi yang pertama adalah bahwa kita sudah menang. Kita sudah menang. Ada janji kemenangan, ya. Satu, ada janji kemenangan dari Sang Juru Selamat, ya. Jadi kita sudah menang atas namanya, yang masalah dan sebagainya. Ada jaminan hidup yang kekal. Dan yang ketiga adalah ada hari esok yang digaransi oleh yang punya
kehidupan. Ya. Di tengah pengharapan, di tengah dunia tidak ada harapan, tapi ini ada harapan. Ya, ada harapan, ada harapan. Ya, ada jaminan kekal, ada kemenangan, dan ini ada hari esok. Amin. Ya, mudah-mudahan masa depanmu cemerlang. Ibu-ibu rumah tangga besok uang belanjamu naik. Yang masih menjadi kontraktor alias kontrak-kontrak bisa punya rumah sendiri. Besok Jumat mau doa malam. Ditunggu sama Om Yesus. Ya. Bapak Ibu, masih ada pengharapan di dunia, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah yang tidak pasti. Murid Yesus sudah kehilangan pengharapan. Kalau kita baca murid Yesus, mereka kembali ke jobnya semula. Yang nelayan jadilah dia nelayan lagi. Petrus kembali lagi jadi nelayan. Yang Lukas ini jadi dokter lagi, buka praktek lagi Senin sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian. Yang biaya cukai melakukan biaya cukai lagi. Karena mereka sudah kehilangan pengalaman saat hari Jumat. Pada waktu hari Jumat Yesus ada di kayu salib. Mereka berpikir Yesus adalah pembebas umat Israel dan tidak ada harapan lagi. Kalau gitu aku pulang ke rumah orang tuaku. Tidak ada harapan lagi. Tapi dalam Yesus ada pengharapan, dan ada pengharapan. Manusia yang sekarang ini memang ada manusia yang punya pengharapan, yang diciptakan untuk teladan dan gambar Allah, tapi seringkali manusia itu yang punya kelemahan untuk bunuh diri. Tidak pernah terjadi diberitakan di koran ada monyet gantung diri loncat dari tunjungan plaza, nggak ada. Ada? Pernah ada yang mungkin, siapa tahu, saya nggak baca sih, pernah ada yang dengar ataupun lihat ataupun mungkin di YouTube seekor sapi karena dia depresinya luar biasa, dia leyeh-leyeh di tengah rel sepur. Ada? Nggak ada ya? Ataukah ada yang pernah lihat seekor apa ya, seekor kelinci begitu, ya lucu, terus dia gantung diri di rumah pemilik? Tidak ada dan belum saya dengar. Yang saya dengar itu ikan paus, kalau dia ada memang depresi begitu, dia bunuh diri. Pernah ya, ada musim-musim tertentu dia bunuh diri, jadi dia sengaja dibawa ke pantai ya. Tapi manusia yang dikatakan diciptakan seturut segambar dengan Allah, itu yang suka bunuh diri. Iya. Pernah baca nggak record ataupun persentase bunuh diri di dunia? Bunuh diri dunia bukan di Jepang yang paling tinggi. Selama ini Inggris kita Jepang karena malu, budaya malu, mereka ada menterinya, ada beberapa menteri yang bunuh diri karena dia malu tidak berhasil ataupun kena kasus bunuh diri. Tapi ada satu negara yang top rekor bunuh diri, satu negara yang namanya Lesotho. Apa? Lesotho. Jadi senangnya kalau mau lihat, oh senangnya doni makan susu.
tingkat bunuh diri di Lesotho mencapai 80%. Jadi 100.000 dari 100.000 penduduk, hampir 80% bunuh diri. Bayangkan. Mungkin di sini Pak Pru, ya saya lihat di media cetak, koran dan sebagainya adalah sekitar sini juga. Indonesia kasus bunuh diri sekitar 800 orang tahun kemarin. Iya. Dan itu disinyalir sangat banyak yang tidak dilaporkan. Mungkin saudaranya bunuh diri, tapi saya tidak tahu bagaimana saudara dulu, apakah pernah ada keinginan untuk bunuh diri. Saya harap di sini tidak ada. Amin. Karena kita punya pengalaman di dalam Kristus. Amin. Jadi janganlah kita termasuk dalam bilangan orang yang mau bunuh diri. Kasus depresi di Indonesia memang banyak, sangat banyak. Makanya sekarang psikiater laris manis, bukan hanya di dunia tapi di Indonesia. Sakit jiwa oleh karena stres, kecewa. Kenapa bisa begitu? Yang jadi masalah adalah trauma masa lalu. Trauma masa lalu. Kemudian kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan, sehingga seseorang itu menjadi malu. Seseorang itu mungkin di awal-awal ada slide ya, kekecewaan mulai dari yang ringan sampai yang terberat adalah depresi. Ya, hampir semua orang pernah mengalami kecewa, tapi yang terberat adalah depresi. Awas, baik yang tingkat ringan maupun yang berat. Ya, teman saya sendiri, ya, pada waktu itu masih saya lupa SMA apa SMP ya, agak baca SMA, ya, mulai SMA di sekolah, dan ini cewek, seperti kemarin firmannya disampaikan oleh Pak Johnson, ya. Hanya karena cinta kita bisa menjual Yesus. Dan teman saya hanya karena cinta dia sobek ini kurang. Cewek. Padahal cowok-cowok ganteng itu kan yang banyak. Makanya di sini tidak ada yang depresi. Amin. Amin. Karena cinta. Cowok cewek masih banyak. Senggol orang pemuda-pemudi tolong disenggol. Ojo depresi. Aku ganteng, aku cakep. Rawon masih enak. Saya tadi sayup-sayup terdengar ada rawon saudara di sini. Jadi kalau mau berdiri jangan, karena masih ada rawon. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita hari ini kita pulang di dalam Yohanes 20:19. Coba dari kita baca, hari ini pulanglah kita dengan damai sejahtera dan pengharapan karena Yesus sudah bangkit. Amin. Karena dalam Yohanes 11:25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kebangkitan orang mungkin ada seperti Lazarus dan sebagainya, tapi yang benar-benar kekal, tidak meninggal lagi apapun almarhum adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia Alfa Omega, dia kekal, sehingga ada harapan, ada hari esok, ada hidup kekal. Amin. Tadi saya katakan murid-murid kehilangan pengharapan. Ya. Saya kapan itu sempat tidak bekerja 3 tahun. Saya cuma yang tahu ya mungkin saya sama istri tabungan sudah hampir habis.
Bayangkan itu bukan 3 bulan ya, 3 tahun sekarang. Pandemi lagi. Tapi Tuhan punya rencana lain. Amin. Masih ada harapan, dan ada harapan, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Iya. Sekarang masalahnya sikap kita. Bagaimana sikap kita? Yohanes 20 ayat 1 sampai 8. Yohanes 20 ayat 1 sampai cepat dibaca. Yohanes 20 sampai 3 sampai 7 aja. Ibu kembali coba bacakan Yohanes 20 3 sampai 7 dibacakan. Pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, dan yang lainnya menyimak. Yohanes 20 ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Iya, amin. Disahkan ini setiap Paskah mungkin sudah sering kita dengar, tapi hari ini coba kita renungkan. Makanya hari ini ada satu simbolis yang didekor, coba dibaca lagi oleh Ibu Wagia dari belakang dengan suara yang keras di ayat yang ke-7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Iya. Makanya ini melambangkan kain peluh dia tergulung, ya sudah rapi. Ya, ini mungkin korbannya nggak ada mungkin korban yang ini, tapi dia rapi. Yesus adalah orang yang dan saya adalah orang yang wani enggak, aku rapi. Saya itu sebelahnya, kamu rapi yo. Kayak Yesus itu loh. Saya nggak membayangkan ya kalau orang mungkin sudah meninggal kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh Bapa di surga. Kok bisa Yesus itu bisa ringkes-ringkes ya? Sudahkah kita rapi dalam pelayanan? Atau pelayan kita sembarangan? Pemain musik, sudahkah kita rapi dalam note-note-nya? Saya kurang ahli. Apakah kita sudah rapi? Pada waktu kita ke gereja, pada waktu kita ibadah, pada waktu kita melayani, sudahkah kita rapi? Wah, saya orangnya begini kok Pak, tapi baju bisa karu-karuan tak bohong. Saya tidak nyindir ini sih. Tapi hari ini ayatnya Yesus saja gulung. Namanya masih berserakan, itulah misterinya. Ya. Saya hanya berpikir, saya punya pendapat karena kematian Yesus saja sudah banyak diplesetkan atau fitnah hoax, berita hoax itu muncul. Itu bukan Yesus, itu bukan Yesus, dan itu bukan Yesus. Mungkin satu-satunya cara Yesus mungkin kain kafannya tetap berserakan sampai ke tanah, tapi dia bisa merapikan tutup.
kain peluh. Ya, pertanyaannya apakah kita bisa rapi? Dijawab di dalam hati. Ya, hati kita apakah sudah penuh kasih Tuhan? Tadi pujinya dengan apakah aku balas Tuhan? Apakah kita sudah rapi dalam beribadah, dalam melayani, dalam mempersiapkan segala sesuatu? Memang ada orang yang perfeksionis, ada yang wis enake dan dewi. Tapi biarlah kita meniru Yesus, orang yang rapi. Ya. Yang kedua dikatakan tadi di ayat 5, di ayat yang kelima. Kira-kira siapa yang bisa membacakan? Pemuda ayat 5 bisa dibacakan. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Iya, terima kasih Kristus. Ia menjenguk ke dalam. Perhatikan kata menjenguk. Ya. Seringkali kita ke gereja, ibadah, bahkan melayani di atas mimbar, tetap melayani, tapi hatinya hanya menjenguk. Menjenguk itu bahasa Inggrisnya apa? Ingu-ingu. Pak Kumono enggak ya? Kok enggak ya? Pak Kum sudah datang, pemuda gitu. Kayaknya sudah datang belum? Aku nek terlambat disungkan. Seringkali kita yang terjadi kehidupan rohani kita hanya menjenguk. Pada firman Tuhan dikatakan semakin dalam dan semakin dalam. Amin. Satu saat Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lebih dalam lagi. Lebih. Mau lebih dalam. Tidak ingu-ingu. Ini masih untung ini ada yang menjenguk. Dikatakan di bagian firman Tuhan yang lain, ya tapi tetap tidak masuk. Hari ini firman Tuhannya ingat-ingat. Senggol lagi. Ojo jenguk no. Tadi ada yang trio WA-nya mana trio WA? Trio WA-nya ada Lisa, satunya coba berdiri 3-3. Berdiri. Kemarin dia sudah memperagakan sesuatu. Coba sekarang diperagakan di depan jemaat dengan menggunakan bahunya. Oh, coba. Loh, ayo. Trio. Berdiri. Trio perfect. Ayo, bertiga. Jejer. Di situ aja, di situ aja. Ya, nanti jejer. Ayo. Gimana? Slogannya? Iya. Slogannya? Oh ya, di depan. Oh, jadi bertok terus langsung dikasih. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ojo jenguk tok ya. Iya. Biarlah kita hari ini memperoleh kemenangan. Amin. Sekali lagi kemenangan kita sudah diberikan Tuhan. Yang pertama, dari satu persoalan ke persoalan yang lain.
sehingga kita tidak menjadi depresi. Amin. Kalau seperti waktu kapan saya bilang mengenai Ishak, sumber dia dirampas, dia pindah, diberikan. Kemudian dirampas lagi, gali lagi, dirampas lagi, dia berikan. Gali lagi, dirampas lagi, dia berikan. Tapi Tuhan tetap memberikan kemenangan. Amin. Yang kedua ada jaminan hidup yang kekal. Yang ketiga, kita punya hari esok. Amin. Ada garansi dari Sang Pencipta. Saya undang pemusik Soliter Singa. Kita pujikan satu pujian. Memang bahwa di hari esok ada hari sebab dia hidup. Because he lives. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, I can face tomorrow. Aku hadapi hari depan. Aku sanggup karena sanggup meninggal dunia. Iya. Selalu iya. Hari ini kita bersukacita dengan kebangkitan Tuhan. Amin. Kita menang. Sebab dia hidup, ada hari esok. Menemukan
berharap. Dan kami bangga punya Allah yang besar. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkau kuat, Engkau yang buat kami aman. Dan masa depanku terjamin karena Yesus. Asal jangan tinggalkan Yesus. Terima kasih Bapak. Meteraikan Tuhan Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati kami sehingga menjadi rema. Ada hari esok, ada pengharapan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari rasa depresi, bangkit dari rasa stres. Karena Yesus mencintai kita. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya minta Mengucap syukur atas kebangkitan-Mu Tuhan, karena kebangkitan-Mu memberikan jaminan buat kami bahwa ada hari esok bersama Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebentar kami memberikan kabar persembahan biarlah dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati kami untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan shalom.
Derek Gusti ora rugi, amen. Sak nyatane wae. Berkati mudah terus. Amin. Haleluya. Bahkan firman Tuhan pagi hari ini luar biasa. Depresi no way. Amin. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Dan kebangkitannya memberikan jaminan kepada kita semuanya untuk kita hidup di dalam kemenangan. Hidup kita memiliki apa? Hidup yang kekal dan hari esok yang penuh dengan harapan. Pengharapanku dalam Kristus bagaikan jangkar yang kuat dan aman. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa, karena itu jangan pernah lepaskan dia. Yes, sampai akhir hidup kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Pak Gung, terima kasih pagi hari ini setiap kita semuanya disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasa kebangkitannya menjadi bagian kita semuanya. Haleluya. Selamat Paskah. Selamat menikmati kebangkitan Kristus Yesus di dalam hidup kita. Hari lepas hari ada di dalam kemenangannya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk dukungan doa dan juga dana kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, karena Paskah Pemuda kemarin berjalan dengan lancar, sukses luar biasa. Dan semua yang datang anak-anak muda terberkati semuanya. Bahkan pemuda-pemudi GKB Desa lebih lagi untuk mengadakan acara KKR dan setiap saat untuk memenangkan banyak anak muda. Haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, kalendernya belum terpasang. Ya, untuk sepanjang minggu ini, ya, Rabu besok, Rabu pertama ya. Jangan lupa kita sama-sama persekutuan doa. Nanti pemimpin pujiannya dari jauh, Ibu Evangelis Wagia. Mana yang bersambut tidak ada. Ya, haleluya. Jadi jangan lupa Rabu pertama. Nah, karena di Rabu pertama kita juga akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara, kota tercinta, dan setiap kita juga saling mendoakan. Jadi hari Jumat dialihkan di Rabu pertama, betul ya? Ya, puji Tuhan. Ya, jangan sampai terlewatkan ya. Datang ya. Kristo datang ya. Kaum wanita ya, kaum wanita juga hari Sabtu jam 6 sore bersamaan dengan pemuda, dan akan dilanjutkan dengan latihan musik untuk persiapan hari Minggu ibadah raya. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tadi sudah disinggung sama Pak Gung, kita juga nanti akan menikmati berkat. Ya Pak Gung ya. Aromanya sudah dari sini. Tuhan Yesus luar biasa, berkatnya melimpah. Derek Gusti orang. Artinya apa itu tadi? Ibu Meris. Oh, Yesus gak rugi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
satu kebanggaan untuk derek Gusti, untuk mengikut Tuhan sampai akhir, sampai Maranatha. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami semua boleh menjadi murid-murid-Mu dan memberitakan Injil di sekitar kami, Tuhan. Orang yang belum diselamatkan, orang yang belum terselamatkan, Tuhan Kau beri kesempatan. Sanak saudara, keluarga terdekat, biarlah Kau tahu Tuhan, Kau yang menjamah mereka. Kau punya 1001 cara untuk membuat mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa untuk Indonesia, khususnya pasca pemilu, Tuhan biar tetap ada ketentraman, tetap ada keamanan di negeri ini. Dan kalau ada oknum-oknum yang mau merusak negeri ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau yang bertindak dan Engkau yang memberi hikmat pada aparat keamanan, Engkau yang memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Engkau yang hingga akhir, Tuhan biarlah memerintah dengan takut akan Tuhan dan berjalan dengan kebenaran. Dijauhkan bencana alam, dijauhkan kami semua Tuhan dari segala orang-orang jahat. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kau yang berkati tim PAW, Kau berkati panitia Natal, Kau yang berkati jemaat, tanpa ada yang luput satu orang pun. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, selalu baik, dan amat baik. Terima kasih Bapak. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun ke atas kita di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang begitu ajaib, nama yang ajaib serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberikan kita perlindungan, penyertaan hingga akhir. Maranatha, Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus yang percaya katakan